teman-teman, perkenalkan nama saya Yosefina Alusia Rango, NIM 1913010049, mahasiswa program studi budidaya perairan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video saya ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan percobaan menggunakan metode bujur sangkar Latin. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu baris dan kolom. Banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan, sehingga setiap baris dan kelompok akan mengandung semua perlakuan. Pada rancangan ini, pengacakan dibatasi dengan mengelompokkannya ke dalam baris dan juga kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Keuntungan rancangan bujur sangkar Latin: 1. Mengurangi keragaman galat menjadi melalui penggunaan dua buah pengelompokan. 2. Pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. 3. Analisis relatif mudah. Baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam mengambil keputusan. Kelemahan rancangan bujur sangkar Latin: 1. Banyaknya baris dan kolom, perlakuan harus sama, sehingga banyak perlakuan suatu percobaan diperlakukan juga semakin banyak. 2. Apabila banyak kelompok bertambah besar, galat percobaan persatuan. Percobaan juga cenderung meningkat. Oke teman-teman, setelah pembahasan tadi, sekarang kita masuk pada contoh soal. Di sini saya mengambil pada contoh soal dalam suatu penelitian dengan tabel sebagai berikut. Ada baris, ada kolom, dan perlakuannya ada 4 perlakuan. Ini saya perlakuannya dibedakan dengan warna, ada perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, dan perlakuan 4 dengan warna yang berbeda-beda. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi didapat dari sum SQ kolom G10 per 4 pangkat 2. Jadi didapat 256.339,7. Yang kedua, menghitung jumlah kuadran total atau JKT. JKT didapat dari sum SQ kolom C6 sampai dengan F9. Kolom C6 sampai dengan kolom F9 kurangi faktor koreksi pada kolom K9. Jadi yang didapat 58,21. Yang berikut menghitung jumlah kuadran baris atau JKB. JKB didapat dari rumus sum SQ kolom G6 sampai dengan G9. Kolom G6 sampai dengan kolom G9 per 4 dikurangi faktor koreksi. Jadi didapat 12,675. Yang berikut menghitung jumlah kuadran kolom JKK didapat dengan rumus Excel sum SQ kolom C10 sampai F10. Kolom C10 sampai dengan kolom F10 dibagi 4 kurang faktor koreksi didapat 14,245. Hitung jumlah kuadran perlakuan atau JKP. JKP didapat dengan rumus sum SQ kolom C12 sampai dengan F12. Sum SQ kolom C12 sampai dengan kolom F12 dibagi 4 dikurangi faktor koreksi menghasilkan 8,675. Hitung jumlah kuadran galat. JKG didapat dari rumus JKT
kurang JKB kurang JKK kurang JKP didapat 22,615. Hitung kuadran tengah baris KTB. KTB didapat dari JKB dibagi dengan JKB dibagi 3, jadi 4,225. Hitung kuadran tengah kelompok dengan rumus K12 di sini. JKK dibagi 3 sama dengan 4,748. Berikut menghitung KTP atau kuadran tengah perlakuan. Kuadran tengah perlakuan didapat dari JKP pada kolom K13 dibagi 3 menghasilkan 2,891667. Kuadran tengah galat atau KTG didapat dari K14 bagi 6. K14 JKG dibagi 4 menghasilkan 3. JKG dibagi 6 menghasilkan 3,769167. Berikut menghitung F hitung. Jadi pertama F hitung. F hitung baris dapat dari kolom K15 F hitung baris dapat dari kolom K15 dibagi K18 atau KTB dibagi KTG menghasilkan 1,12. F hitung kolom didapat dari KTK dibagi KTG atau dalam Excel kolom K16 per K18 KTK per KTG didapat 1,259. F hitung perlakuan didapat dari KTP per KTG atau kolom K17 per kolom K18 KTP per KTG dapat 0,767. Jadi di sini setelah menghitung semua perlakuan dari faktor koreksi sampai dengan F hitung, kita dapat membuat tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA dapat dengan DB baris 3, DB baris, DB perlakuan, DB kolom sama dengan R kurang 1. R di sini ada perlakuan ada 4, jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. DB galat R kurang 1, R kurang 2 sama dengan 4 kurang 1 dalam kurung 4 kurang 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. DB total didapat dari R pangkat 2 kurang 1 atau 4 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 15. Ini didapat tabel ANOVA-nya DB baris 3, DB kolom 3, DB perlakuan 3, DB galat 6, DB total 15. Jumlah kuadran baris 12,675, jumlah kuadran kolom 14,245, jumlah kuadran perlakuan 8,675, jumlah kuadran galat 22,615. Kuadran tengah baris atau KTB 4,225, KTK 4,758, KTP 2,891,
KTG 3,79, F hitungnya 1,10209, F hitung kolom 1,2597, F hitung perlakuan 0,7671. Jadi didapat F tabel pada 5% didapat 3,41. Jadi dari tabel ANOVA ini kita dapat membuat kesimpulan. Dilihat F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%. Ini F hitungnya 1, ada yang 0, dan F tabelnya 3, berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel, sehingga pengaruh perlakuan tidak signifikan. Jadi tidak perlu dilakukan uji lanjut lagi karena perbedaan pengaruh perlakuan ini tidak memberikan, karena setiap perlakuan ini tidak memberikan perbedaan yang nyata pada percobaan ini. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang rancangan bujur sangkar Latin. Semoga dapat membantu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.